Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Radik Marasidi dan rekan saya. Fabiana Diva. Nah, di sini kami akan mencoba untuk mengolah data dari hasil primer atau angket ya. Di sini kita harus menguji terlebih dahulu ketika sudah dimasukkan data primernya dan sudah memasukkan value seperti ini. Misalkan satu adalah sangat setuju, dua setuju, tiga netral, empat tidak setuju, dan lima sangat tidak setuju. Misalkan seperti itu. Nah, kita harus menguji validitas terlebih dahulu. Untuk menguji validitas, kita pergi ke correlate, bivariate, lalu masukkan satu-satu. Misalkan ini adalah Y, dan nanti setelah Y itu adalah X. Nah, karena kami sudah mencoba, jadi akan keluar hasil seperti ini. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Bian. Nah, pada dasarnya ini kan di SPSS ini akan menghasilkan tabel validitas. Nah, validitas ini menunjukkan antara korelasi variabel yang dipilih. Nah, contoh misalkan yang di X ini 0,809. Nah, di sini tuh di atas 0,7 atau lebih menunjukkan bahwa alat ukur valid. Yang pertama, tabel pertama yang Pearson. Dan yang kedua, 0,797 ini juga dikatakan valid karena pada dasarnya lebih dari 0,7. Tabel ketiga menunjukkan bahwa variabel itu tidak valid karena di bawah 0,7. Yang keempat juga variabel, kelima kurang, keenam juga, dan yang ketujuh 0,4. Nah, ini menunjukkan tabel yang rendah, berarti tidak valid. Dan 0,5 juga itu tidak valid. Dan 0,6 tidak valid karena pada dasarnya di bawah 0,7 itu menunjukkan bahwa data tersebut tidak valid dan sedangkan di atas itu valid. Baik, begitu pula dengan tabel Y atau tabel independennya. Nah, selanjutnya kita akan menguji eh, reliabilitas. Itu kita pergi ke scale dan reliability analysis. Pada di sini kita akan memasukkan semua pertanyaan angket yang kecuali total dari seluruh angket tersebut. Lalu kita klik OK, lalu akan muncul seperti ini. Ya. Di sini koefisiensi alfa yang tinggi sama seperti validitas. Contoh misalkan 0,7. Nah, ini menunjukkan alfa Kronsberg-nya ini 0,867. Menunjukkan bahwa alat ukur tersebut reliable karena pada dasarnya di atas 0,7. Itu menunjukkan angka yang tinggi. Nah, Nah, begitu pula dengan untuk yang Y. Dan maka ini akan harus kita keluarkan dan masukkan Y. Oke, dan untuk yang Y adalah sebesar 0,749, yang berarti lebih tinggi dari menunjukkan bahwa alat ukur tersebut reliable karena di atas 0,7 di bagian Kronsberg alpha. setelah melakukan uji validitas dan reliabilitas, kita akan mengolah data tersebut. Ya, kita pergi ke regresi linear, lalu kita masukkan variabel independen dan variabel dependennya. Lalu pergi ke statistik, kita akan centang culinary diagnostic, dan pada plot kita masukkan SR, S resid pada Y dan Z-pred pada X. Lalu pada save kita akan residual unstandardized. Nah, continue lalu kita oke. Nah, terus akan muncul seperti ini. Kita akan fokus pada koefisien yang dimana koefisien ini kita melihat pada tolerance dan FEF. VEF, sorry. Nah, jika nilai tolerance lebih dari 0,1 dan VEF lebih dari 10, kurang dari 10, maka tidak terjadi gejala multikolonialitas. Nah, selanjutnya kita akan pergi ke scatter plot.
Nah, scatter plot ini menandakan jika data tidak memiliki pola yang jelas dan menyebar, maka tidak terjadi gejala heterokedastisitas. Nah, selanjutnya kita ke ANOVA. Di mana di ANOVA ini nilai signifikansinya eh, di atas di bawah 0,05. Maka variabel independen tidak berpengaruh secara signifikan kepada dependen, variabel dependen. Independent variable ya. Ya. Baik, sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.